Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini teman-teman, sekarang seperti yang sudah saya janjikan, ini saya mau ngetes spray gun yang kemarin kita review, spray gun F110 yang tipe tulip ya, tulip pattern. Nah ini kita mau tes seperti apa bentuk dari fan-nya itu, seperti apa lebar dari spray patternnya ini. Nah dan juga kita akan melihat atomisasinya seperti apa. Nah sekarang saya mau mulai dari pressure 1 bar. Nah kalau spray gun yang Meiji F110 yang lama itu, kalau yang ini ya, nah ini udah lulus sensor ini. Kalau pakai 1 bar ini masih bisa main, tapi dengan catatan campurannya itu lebih encer ya, tapi masih bisa menghasilkan atomisasi yang bagus, yang halus. Nah bagaimana dengan yang tipe tulip yang seperti ini, yang kemarin kita review? Apakah masih mampu menghasilkan atomisasi yang halus? Kita coba ya. Nah mungkin teman-teman penasaran yang dimaksud dengan tulip itu seperti apa. Nah ini kita fullkan ya, ininya di full pembukaannya. Anginnya ini saya setting di 1 bar. Oke, seperti apa bentuk tulip itu. Nah, ya. Oke. Nah, bedanya dengan yang punya saya yang lama. Ini kita full juga. Untuk fluidnya full, anginnya kita full. Oke. Mungkin dari sini kelihatan ya. Nah ini yang lama, ini versi yang biasa ya. Nah ini yang versi tulip. Oke, biar lebih jelas langsung aja kita tembakin ke kertasnya. Ini kamera saya balik. Nah oke, langsung aja kita tes di sini. Ini yang tulip ya. Kurang lebih jaraknya 15 cm. Nah, wow, coba agak jauhan, kurang lebih. Ini terus terang ya, kesan pertama ngetes spray gun Meiji F110 tipe tulip. Kesan pertama saya ini luar biasa ya. Nah kita bandingkan dengan yang punya saya yang lama. Oke, pasang dulu. Ini maaf teman-teman, rekamannya sendiri nih, pegang kamera sendiri. Oke. Nah ini yang Meiji F110 yang G13 yang biasa ya. Ini yang versi biasa. Oke, ini settingannya udah full, ini fluidnya full juga. Dengan jarak yang kurang lebih sama. Oke. Agak jauhan dikit. Nah,
Jadi kelihatan sekali nih teman-teman. Untuk yang tipe tulip jelas ini lebih lebar. Oke, saya ambil penggaris dulu ya, biar lebih detailnya berapa. Ini yang tadi kurang lebih jarak 15 cm ya. 15 cm. Ini lebar patternnya ini 16 cm. 16 cm. Oke. Ini kurang lebih sama. Nah, ini tadi yang agak jauhan, ini kurang lebih jarak tadi 20 cm ya. Ini tadi jarak spraynya kurang lebih 20 cm. Dapat menghasilkan pola spray pattern berapa? Wow, ini sampai 24 ini. 24, 25 ya. 24 sampai 25 dari jarak 20 cm. 24 cm. Nah, kalau yang F110 yang tipe biasa ini nggak usah ditanya ya, karena ini umurnya juga udah lumayan lama, ini harusnya udah jadi veteran ya. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau melihat spray gun itu jangan terpengaruh dengan lebar patternnya ya. Jadi ini bukan, kalau menurut saya, ini menurut versi saya, melihat spray gun yang bagus itu tidak semata-mata dilihat dari lebar polanya, tapi yang dilihat itu yang pertama ya, wet core-nya, apa namanya ya, wet core, inti basah ya, kalau misalnya diartikan secara gamblang. Nah, ini nih bisa dilihat. Nah, jadi wet core-nya ini bentuknya itu bagus ya. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi yang nanti akan menentukan hasil pengecetan itu bagus atau tidak, ini tergantung dari wet core-nya ini ya. Nah, ini yang saya kasih lingkaran di sini. Nah, sedangkan untuk overspray-nya yang saya kasih lingkaran ini, nah ini kalau menurut saya masih tergolong akurat ya. Jadi nggak terlalu banyak overspray-nya. Maksudnya dia masih di dalam lingkaran bulat ini. Jadi biasanya kan ada yang di samping-samping seperti ini. Nah, itu yang ciri-ciri spray gun yang jelek, kurang bagus ya, kurang berkualitas. Nah, ini bisa dilihat bentuknya ini sangat mantap sekali. Mungkin kalau disetarakan dengan spray gun yang kelas premium yang mahal, mungkin SATA yang bentuknya O ya, yang spray patternnya O, ini masih bisa bersaing ini kalau menurut saya ya. Jadi bagi teman-teman yang mencari referensi spray gun dengan kemampuan kompresor yang dimiliki, misalnya antara 1,5 HP sampai 2 HP, ini saya menggunakan tekanan 1 bar ya. 1 bar dapat menghasilkan spray pattern yang menurut saya ini mantap sekali. Nah, jadi teman-teman intinya jangan terpengaruh dengan lebar pattern ya. Lebar pattern, karena rata-rata pengecetan antara 10 cm sampai 20 cm ya. Nah, tadi di antara jarak
10 sampai 20 cm itu juga sudah menghasilkan pola semburan yang seperti ini. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri, walaupun spray gun masih dalam kategori spray gun konvensional ya, ini, tapi ini udah rasanya udah rasa-rasa ala-ala HVLP kelas premium. Mungkin saya nggak bisa nyebutin kelas premiumnya seperti apa, tapi saya pribadi saya senang dengan bentuk spray patternnya seperti ini, bentuk pola seperti ini. Jadi ini masih bisa diajak ngebut nih kalau kayak gini, masih bisa main cepat ya. Nah, oke, bisa dilihat sendiri. Yang di atas itu tipe F110G13 tulip, nozzle 1,3 mm. Yang di bawah versi F110G13 yang biasa. Oke, silahkan teman-teman pertimbangkan antara kemampuan kompresor, kemudian spray gun seperti apa yang cocok ya. Nah, jadi ini saya menggunakan angin 1 bar. 1 bar itu kayaknya untuk kompresor yang di bawah 2 HP pun ini kayaknya masih mampu. Nah, silahkan teman-teman pertimbangkan dengan budget yang masih lumayan terjangkau ya kalau menurut saya. Oke teman-teman. Nah, oke. Tadi pengetesan menggunakan tekanan angin 1 bar. Hasilnya seperti yang sudah teman-teman lihat sendiri ya. Jadi kesimpulan saya, spray gun ini worth it banget untuk teman-teman yang punya kompresor dengan kemampuan yang masih kecil ya untuk kompresornya. Jadi untuk pengisian yang disarankan dari spray gun ini memang kompresornya pengisiannya 200 liter per menit ya. Nah, tapi dengan menggunakan pressure 1 bar itu dia sudah bagus atomisasinya. Oke, silahkan teman-teman pertimbangkan untuk solusi teman-teman yang masih menggunakan kompresor yang kecil. Nah, ini kalau misalnya pressure-nya dinaikin 1,5 bar atau 2 bar, ini hasilnya udah pasti akan lebih bagus ya, karena rata-rata untuk tekanan angin yang digunakan di spray gun itu antara 2 sampai 3 bar, sedangkan ini menggunakan 1 bar pun hasilnya masih halus. Nah, sekarang kita coba naikin di 1,5 bar. Oke, ini saya sudah naikin di tekanan 1,5 bar ya. Oke, bisa dilihat ini semburannya lebih bertenaga dan lebih halus ya. Kita lihat ini yang pakai angin 1,5 bar ya. Oke, mantap. Wow, ini jujur aja ya, dengan angin 1,5 bar dia udah mantap sekali nih. Jadi untuk settingan yang lebih enak di 1,5 bar kayaknya ya. Ini bisa dilihat. Nah, di 1,5 bar dia berubah, bukan opal lagi ya.
Kalau yang 1 bar dia masih oval. Untuk di 1,5 bar bentuknya udah bentuk I, bukan bentuk O ya, untuk polanya ya. Oke, kita coba lagi, penasaran juga. Nah, ini tergolongnya O atau I ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulan saya ini memang mantap ya. Di 1,5 bar dia udah bertenaga, semburannya halus. Lihat, semburannya halus dan nggak bolong-bolong ya. Nah, sekarang kita lihat dengan Meiji yang F110 yang biasa. Oke, bisa dilihat ini semburannya masih bolong-bolong karena ya mungkin faktor usia ya. Tuh, lihat. Nah, oke teman-teman, yang saya maksud tadi yaitu jangan terfokus pada lebar dari pola, tapi bisa dilihat dari weight core-nya. Nah, yang dimaksud dengan weight core itu yaitu kemampuan dari spray gun mengeluarkan cairan atau cat ya, atau fluid atau clear. Nah, itu dia akan lebih memberikan daya tutup yang lebih cepat. Nah, itu dilihat dari weight core-nya itu. Karena tipe dari bentuk dari pola atau spray pattern itu ada bermacam-macam ya. Yaitu ada juga yang berbentuk I, ada juga yang berbentuk O. Nah, kalau ini dia memang lebih mirip ke bentuknya O ya, O. Jadi oval atau O yang dipadatkan ya, yang dimampatkan. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi weight core-nya ini yang kita perhatikan ya. Jadi fokusnya atau akurasi dari semburannya itu akan mempengaruhi overspray dari spray gun itu ya. Nah, jadi pada saat kita main, overspray-nya nggak kemana-mana. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, spray gun apa yang cocok untuk pemula? Nah, saya sarankan spray gun yang cocok untuk pemula yang spray gun yang kurang lebih seperti ini ya, spray patternnya. Jadi, bisa dinilai sendiri. Teman-teman silahkan menyimpulkan, tapi dari versi saya sebagai tukang cat ya, ini sangat-sangat worth it ya, dengan harga yang masih tergolong terjangkau, masih masuk akal ya dibanding spray gun HVLP yang kelas premium, tapi menghasilkan semburan atau spray pattern yang menurut saya ini mantap banget. Ini tadi pada saat saya ngetes di sini, ini daya tutupnya cepat ya, lumayan cepat. Oke teman-teman, silahkan dipertimbangkan. Siapa tahu ini bermanfaat sebagai referensi buat teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk pada kesimpulan ya. Jadi untuk spray gun Meiji F110 versi tulip yang G13T ya kodenya tuh, nozzle 1,3 dikasih tekanan angin 1 bar sampai 1,5 bar
masih mantap ya. Nah, idealnya sih 2 bar ya. Idealnya 2 bar, tapi kita main di bawah standar yang dianjurkan aja. Hasilnya bisa dilihat seperti ini. Jadi ini yang di atas semua yang saya tes ini semua hasil pola dari spray gun Meiji F110 Tulip nozzle 1,3. Jadi kesimpulannya ini sangat-sangat worth it ya. Sangat-sangat worth it bagi teman-teman yang punya kompresor masih di antara 1,5 HP sampai 2 HP, ini masih bisa dipakai, masih bisa, sangat worth it lah intinya itu. Nah, karena konsumsi anginnya pun untuk spray gun ini tidak terlalu boros ya, tidak seboros spray gun HVLP. Nih yang kayak punya saya, biasa saya pakai di video-video itu. Ini untuk kompresor yang dibutuhkan untuk spray gun ini memang tergolong besar ya, karena konsumsi anginnya ini boros banget. Bisa dilihat ini dari lubang air cap-nya ini lubangnya gede-gede. Nah, sedangkan untuk Tulip Meiji F110 Tulip, konsumsi anginnya ini lumayan irit ya, jadi cocok untuk teman-teman yang masih punya kompresor yang masih kecil ya, cocok banget. Oke teman-teman, bisa dilihat. Nah, jadi ini kalau misalnya diajak target kulit jeruk yang mungkin ala-ala pabrikan, ini masih jos kayaknya nih ya. Ini bisa untuk ngejar target dengan level kulit jeruk yang ala-ala pabrikan. Karena saya udah sering ya menggunakan yang versi yang lama, yang biasa ini. Ini hasilnya halus banget. Nah, apalagi yang Tulip. Oke, teman-teman. Sebagai tukang cat, ini saya terus terang naksir ya sama yang ini. Kesan pertamanya mantap banget. Nggak kalah sama spray gun HVLP kelas premium ya. Untuk target dengan level kulit jeruk yang ala-ala pabrikan. Tapi walaupun kita belum nyoba di media langsung ya, pengecatan langsung, hasilnya seperti apa, tapi dari gambaran atomisasi dan lebar pola yang dihasilkan, bentuknya seperti ini, saya sudah bisa membayangkan bahwa hasilnya pun nanti bisa halus. Nah, oke teman-teman, jadi ini menurut saya ya, versi saya, spray gun yang bagus itu bisa beroperasional dengan maksimal di tekanan angin yang rendah ya, relatif rendah ya maksudnya gitu. Tetapi sudah bisa menghasilkan spray pattern dan atomisasi yang halus. Nah, kesimpulan saya seperti itu. Jadi ciri-ciri spray gun yang berkualitas bisa menghasilkan atomisasi yang halus dengan tekanan angin yang relatif rendah. Jadi di antara 1 bar atau 1,5 bar itu sebenarnya udah masuk kategori pressure yang rendah ya. Nah, oke teman-teman, silahkan dipertimbangkan. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu pengetesan dari spray gun Meiji F110 G13T versi Tulip ya. Sampai di sini dulu. Oke, nanti kita mudah-mudahan ada kesempatan lagi, kita bikin lagi video pengetesan selanjutnya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk
Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.